Sore hari mulai menjingga, sinar matahari menyorot dari sela-sela pepohonan di sepanjang jalan utama Kecamatan Sukasari, sebuah daerah kecil yang tenang namun akhir-akhir ini mulai dipenuhi keresahan warga. Beberapa warung mulai menutup lapak, anak-anak berlarian pulang, dan kendaraan mulai padat di simpang 4 dekat terminal lama. Di antara keramaian yang mulai padat, berdiri seorang gadis muda yang menarik perhatian namun juga terlihat mencurigakan bagi sebagian orang. Pakaiannya sangat sederhana, jaket jeans, kaos putih polos, celana jeans robek di lutut, dan sepatu kets usang. Sebuah ransel lusuh tersampir di bahunya, dan topi hitam menutupi sebagian wajahnya. Namanya Rani Aprilia, usia 24 tahun. Ia bukan gadis sembarangan. Meskipun penampilannya tak mencolok, Rani adalah anggota aktif Propam, Profesi dan Pengamanan, Polri, salah satu divisi yang bertugas menindak oknum polisi bermasalah. Ia telah berada di wilayah Sukasari selama hampir 10 hari dalam misi penyamaran. Tugasnya, mengumpulkan bukti dan menindak oknum polisi bernama Aibtu Darmawan, atau biasa dipanggil Dharma, yang sudah menjadi momok menakutkan bagi warga sekitar. Aibtu Dharma dikenal sebagai polisi lalu lintas, tapi perilakunya jauh dari kata penegak hukum. Ia sering melakukan pungli, mengancam sopir, melecehkan perempuan pengendara, bahkan tidak segan melakukan kekerasan fisik jika ada yang berani melawan. Namun karena posisinya dekat dengan pejabat tinggi di Polres, tak satupun laporan warga diproses. Rani sudah mengantongi cukup banyak dokumentasi dan pengaduan selama masa penyamarannya. Hari ini adalah hari terakhir misi. Ia ingin menangkap Dharma secara langsung, di tempat, agar tak ada celah bagi Dharma untuk menyangkal, dan sore itu, Dharma datang, tepat waktu, sebuah motor trail modifikasi mendekat dari arah barat. Suaranya menggelegar, memekakan telinga. Pengendaranya mengenakan seragam polisi kusut, rompi lusuh, dan helm separuh. Ia berhenti tepat di depan tempat Rani berdiri, tanpa basa-basi, Dharma turun dari motor dan langsung berjalan menghampiri Rani. Mata laki-laki parubaya itu menatap dengan penuh curiga dan hawa merendahkan. "Hei, kamu. Dari mana kamu?" Tanyanya ketus. Rani menatapnya sekilas, tetap tenang. "Saya baru sampai, Pak. Nunggu ojek online." Dharma menyipitkan mata, lalu mulai berkeliling, memperhatikan ransel dan pakaian Rani. "Jangan bohong kamu. Mana KTP kamu? SIM ada? Dompet mana? Apa kamu cewek nakal nyamar di sini? Hah?" Beberapa orang mulai memperhatikan dari kejauhan, namun tak ada yang berani mendekat. Semua tahu siapa Dharma. Beberapa bahkan memilih cepat-cepat pergi agar tak terseret urusan. Rani mencoba bicara baik-baik. "Saya tidak melakukan kesalahan apa-apa, Pak. Mohon jangan merendahkan saya seperti itu." Namun Dharma justru mendekat dan menyentak tali ransel Rani dengan kasar. Ia mulai membuka paksa ransel, membuat barang-barang di dalamnya hampir tumpah. "Wah, gak ada KTP. Bener kan dugaanku? Kamu pasti cewek panggilan atau pelarian. Ayo ikut saya ke pos. Kalau gak mau, kasih uang, damai. Paham?" Rani berdiri tegak, menahan emosi. Tapi ini yang dia tunggu. Sebuah tindakan pelanggaran langsung, bukti sah untuk penindakan. Ia berkata pelan tapi tegas, "Pak Darmawan, saya minta Anda berhenti sekarang juga. Anda sudah melanggar hukum." Dharma terdiam sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Lo, kamu tahu nama saya? Siapa kamu? Wartawan? LSM? Atau mahasiswa magang sob jagoan? Mau main hukum-hukuman sama saya?" Rani mengangkat tangan, menunjukkan kartu tanda anggota Propam yang tersembunyi di balik jaketnya. Dikeluarkannya secara perlahan, lalu dibuka tepat di depan wajah Dharma. "Rani Aprilia, dari Divisi Propam Mabes Polri. Anda sedang diperiksa. Segala tindakan Anda sejak turun dari motor sudah saya rekam dari awal." Seketika wajah Dharma berubah. Tegang. Mulutnya kaku, bola matanya bergerak liar. Ia mencoba tertawa canggung. "Loh, Mbak, saya cuma ngecek doang. Gak ada maksud, kita bisa bicarakan baik-baik, kan?" Namun Rani tak mengendurkan sorot matanya. Ia aktifkan mikrofon kecil di kerah bajunya, lalu berkata ke arah alat komunikasi. Target utama teridentifikasi. Perbuatan pelanggaran etika dan hukum telah terekam. Mohon bantuan penindakan di titik koordinat saya. Beberapa detik kemudian, dua mobil hitam tanpa pelat berhenti di ujung jalan. Dari dalamnya keluar beberapa petugas berseragam hitam-hitam, lengkap dengan lambang Propam di dada kiri. Warga yang melihat hanya bisa ternganga. Dharma mulai panik. Ia melangkah mundur.
Tunggu dulu, ini pasti salah paham. Saya cuma jalankan tugas. Rani mendekat satu langkah dan menatap tajam. Tugasmu sebagai polisi adalah melindungi, bukan memeras. Hari ini, kamu bukan polisi. Kamu pelanggar hukum. Suasana di Simpang 4 Sukasari yang biasanya tenang mendadak berubah tegang. Beberapa warga mulai berkerumun dari kejauhan, mengintip di balik etalase warung dan tiang listrik. Mereka tidak percaya, Aibtu Darmawan, oknum polisi arogan yang selama ini ditakuti, sedang ditindaki oleh seorang gadis muda Dharma, yang tadinya percaya diri dan sombong, kini berkeringat dingin. Wajahnya pucat, napasnya mulai memburu. Rani, anggota muda Propam dengan ketenangan luar biasa, berdiri tegak di hadapannya sambil menyodorkan bukti-bukti rekaman suara dan video dari alat kecil yang sejak awal tersembunyi di jaketnya. Petugas Propam lain mulai mendekat. Salah satu dari mereka adalah Kompol Heru, atasan langsung Rani dalam operasi ini. Ia menatap Dharma dengan tajam, lalu bertanya. Sudah berapa lama kamu lakukan ini, Dharma? Pungli, pelecehan verbal, kekerasan, memeras pengendara, dan sekarang, menggeledah tanpa surat tugas? Dharma menunduk, tapi masih mencoba berkelit. Saya cuma jaga jalan, Pak. Saya kira dia gadis liar yang nyasar. Saya gak tahu dia anggota. Kompol Heru langsung menyela, suaranya keras, dan itu justru masalahnya. Kalau dia bukan anggota, kamu akan tetap melakukan hal yang sama, bukan? Berarti sudah menjadi kebiasaan. Rani menyerahkan alat perekam kepada Kompol Heru. Semua terekam, Pak. Dari interaksi pertama sampai dia menyentak tas saya. Warga sekitar juga bisa jadi saksi. Seorang pria tua, pemilik warung kopi di seberang jalan, tiba-tiba maju. Dengan suara pelan tapi mantap, ia berkata, "Maaf Pak, saya saksi. Bukan cuma hari ini. Dia sering lakukan itu ke perempuan yang sendirian. Kalau gak ngasih duit, dimaki-maki. Kadang sampai dipegang-pegang." Satu persatu warga mulai ikut bicara. Mereka seakan terbebas dari ketakutan lama. Ada ibu-ibu yang pernah dipalak, sopir ojek online yang pernah ditinju karena tak mau bayar uang jaga, bahkan seorang remaja yang pernah dituduh sebagai pembawa narkoba hanya karena berambut gondrong. Dharma makin terpojok. Keringatnya menetes deras. Ia mencoba meraih rokok dari saku seragamnya, tangan bergetar. Tapi Kompol Heru menepis tangannya keras. "Kamu bukan polisi hari ini, Dharma. Kamu pelanggar etika berat. Kamu mempermalukan institusi." Tiba-tiba terdengar suara dari radio komunikasi salah satu petugas Propam. "Atensi. Instruksi langsung dari Wakapolres, tindak tegas di tempat. Lakukan penonaktifan sementara. Bawa ke pos Propam untuk interogasi lanjutan malam ini." Kompol Heru menoleh ke Rani. "Kamu pimpin proses administrasinya." Rani mengangguk. Ia mendekat ke Dharma, yang kini tak mampu berkata apa-apa. Dengan tegas, Rani melepas pangkat dan lencana dari dada Dharma. Suara sobekan velcro terdengar begitu jelas di tengah keheningan orang-orang. "Mulai saat ini, Anda dinonaktifkan. Anda akan dibawa ke markas untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran berat. Segala hak dinas Anda dicabut sementara sampai hasil investigasi keluar." Dharma menunduk. Tak lagi melawan. Tak ada kekuasaan yang bisa ia banggakan lagi. Ia bahkan tak bisa menahan air matanya yang mulai mengalir. Seorang petugas memborgol tangannya dengan prosedur lengkap. Warga yang menyaksikan bertepuk tangan, bukan karena senang melihat Dharma menderita, tapi karena keadilan akhirnya datang setelah sekian lama mereka hidup dalam ketakutan. Sebelum masuk ke dalam mobil Propam, Dharma menoleh sekilas ke arah Rani dan berbisik lirih. Malam mulai turun di kota Sukasari. Angin berembus pelan dari arah pegunungan, membawa hawa dingin dan ketegangan. Di dalam mobil hitam bertuliskan Propam Polri, Aibtu Darmawan terduduk diam, kedua tangannya diborgol, wajahnya kosong. Di sampingnya, Rani duduk dengan tatapan lurus ke depan, matanya dingin seperti tak menyisakan sedikit pun simpati. Perjalanan menuju markas pemeriksaan internal Propam wilayah tengah memakan waktu sekitar 1 jam. Tak ada satu kata pun keluar dari mulut Dharma. Ia seperti baru tersadar bahwa dunianya yang selama ini penuh kuasa dan ketakutan yang ia tanamkan, kini berbalik menjadi penjara. Sementara itu, Rani menatap lampu-lampu jalan dari balik jendela mobil. Meski wajahnya tenang, di dalam hatinya bergemuruh. Ada luka lama yang belum sembuh. Dan misi ini bukan sekadar menjalankan tugas, ini adalah bagian dari penebusan dan pembuktian diri. Flashback 2 tahun lalu di sebuah rumah kontrakan sederhana di Semarang, seorang gadis belia menangis sambil memeluk ibunya. Di depan mereka,
Seorang pria berseragam polisi sedang menggeledah rumah dengan brutal, membentak dan menuduh ayahnya sebagai pencuri motor curian hanya karena tak bisa menunjukkan STNK dalam razia dadakan. Pria itu adalah Aibtu Darmawan, ayah Rani, Pak Hasan, seorang sopir truk jujur yang sedang sakit, dipukul di depan keluarga dan dibawa paksa ke kantor polisi. Meski akhirnya terbukti tidak bersalah, kehormatan keluarganya hancur. Tetangga memandang sinis, ibunya jatuh sakit, dan ayahnya kehilangan pekerjaan karena trauma. Hari itu, Rani yang masih kuliah tingkat akhir di Akademi Kepolisian berjanji dalam hati. Aku akan masuk ke sistem. Dan aku akan bersihkan aparat seperti dia. Dengan cara yang benar. Kembali ke masa kini sesampainya di markas, Dharma langsung digiring ke ruang interogasi. Rani bersama Kompol Heru memimpin proses pemeriksaan awal. Tak ada kekerasan. Tak ada intimidasi. Hanya fakta dan bukti. Di atas meja, tumpukan berkas pengaduan dari masyarakat, rekaman video, transkrip suara, dan daftar transaksi mencurigakan yang ditemukan di rekening Dharma. Semuanya rinci, semuanya kuat. Kompol Heru membuka pembicaraan. Darmawan, kau tahu konsekuensinya. Penghentian dinas, pencopotan pangkat, dan kemungkinan pidana. Tapi sebelum itu, kami beri kesempatan untuk bicara. Jelaskan semuanya. Dharma tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia tak membela diri. Suaranya lirih, hampir seperti orang yang pasrah. Saya, awalnya hanya coba-coba. Lihat teman lain bisa, ambil jatah, dari jalanan. Lalu ketagihan. Lama-lama gak bisa berhenti. Merasa gak ada yang bisa sentuh saya, ia menatap Rani sekilas. Tapi kamu bikin saya lihat cermin. Saya lihat wajah saya sendiri. Kotor. Busuk. Rani menanggapi datar, yang lebih penting dari pengakuan adalah pertanggungjawaban. Dan itu sedang kamu jalani. Setelah pemeriksaan selesai, Dharma ditahan sementara untuk proses internal. Ia akan dihadapkan pada sidang kode etik dan, berdasarkan beratnya pelanggaran, kemungkinan besar akan diberhentikan tidak hormat dan diproses pidana. Malam itu di asrama Rani duduk sendirian di beranda asrama Propam. Tangan kirinya memegang secangkir kopi, dan tangan kanannya memegang foto almarhum ayahnya. Matanya berkaca-kaca. Kompol Heru datang menghampiri. Kamu baik-baik saja? Rani mengangguk pelan. Saya hanya merasa lega. Tapi sekaligus sedih. Karena masih banyak Dharma lain di luar sana. Heru tersenyum kecil. Dan itulah kenapa kamu dibutuhkan. Kamu bukan hanya penegak hukum. Kamu suara bagi mereka yang tak bisa bersuara. Dan malam ini, kamu telah mengembalikan kepercayaan warga pada seragam kita. Rani menatap langit malam. Tak ada bintang, hanya awan gelap. Tapi di hatinya, ada cahaya kecil yang mulai menyala. Aibtu Darmawan oleh tim Propam menyebar luas. Video saat Rani mencopot pangkat Dharma di depan umum sudah viral di media sosial. Judul-judul seperti, Oknum Polisi Dipermalukan Gadis Muda, dan Intel Propam Menyamar, ungkap pungli di jalanan Sukasari, menjadi trending topik di berbagai platform. Reaksi publik pun terbagi dua. Mayoritas masyarakat memberikan dukungan penuh. Komentar penuh semangat membanjiri postingan yang memperlihatkan Rani beraksi. Akhirnya ada juga yang berani lawan polisi busuk. Salut buat Mbak Rani. Kami di kampung sering ketemu oknum kayak gitu. Namun di balik itu, beberapa kalangan internal mulai merasa terganggu. Tidak semua aparat menyukai aksi frontal dan terbuka seperti yang dilakukan Rani. Apalagi, banyak dari mereka merasa hal seperti uang jalanan adalah bagian dari budaya yang sudah biasa dan diam-diam dimaklumi. Ruang rapat tertutup Polres Sukasari siang harinya, Kompol Heru dan Rani dipanggil ke ruang rapat internal Polres Sukasari. Beberapa pejabat tinggi sudah duduk di dalam ruangan. Salah satunya adalah HKBP Sudarto, Wakapolres yang dikenal diplomatis, namun punya koneksi luas ke atas. Sudarto membuka pembicaraan dengan senyum kaku. Saya tidak mempermasalahkan integritas. Tapi saya mempertanyakan metode kalian. Terlalu terbuka. Terlalu mencolok. Kalian membuat malu institusi sendiri di depan umum. Kompol Heru menjawab tegas, justru karena terlalu lama ditutup-tutupi, masalahnya membusuk, Pak. Apa salahnya publik tahu bahwa kita masih punya aparat bersih? Namun yang membuat ruangan hening adalah jawaban Rani. Dengan suara pelan namun penuh ketegasan, ia berkata, kalau kita takut malu saat membersihkan kotoran, berarti kita lebih peduli pada wajah kita daripada tubuh yang kita pakai.
Polri bukan soal citra, tapi kepercayaan. Dan kepercayaan publik sedang berada di titik terendah. Apa kita mau terus lindungi yang merusak? Beberapa orang tampak gelisah, tapi tak membantah. Karena di balik kata-kata Rani, ada kebenaran yang tak bisa disangkal. Ancaman tak terduga malam harinya, Rani kembali ke kamar asrama. Saat membuka pintu, ia menemukan selembar surat tanpa nama di bawah pintunya. Isinya singkat, ditulis tangan. Berhenti main jadi pahlawan. Jangan bongkar yang lebih dalam, atau kau akan jadi masalah sendiri. Rani menatap surat itu lama, lalu meremasnya pelan. Nafasnya dalam, tapi tidak gentar. Ia tahu dari awal bahwa memerangi oknum tak hanya tentang bukti, tapi juga nyawa dan keberanian. Ia langsung menghubungi Kompol Heru dan melaporkan surat itu. Heru tak terlihat terkejut. Saya sudah duga. Kamu mengganggu banyak kepentingan. Tapi jangan mundur. Kita sedang buka pintu. Kalau kita tutup lagi, tak akan pernah terbuka lagi. Pendalaman kasus, di balik Darmadi ruang data Propam, tim Rani mulai menemukan pola mencurigakan. Ternyata Dharma bukan oknum tunggal. Ada jaringan kecil berisi 5 polisi lalu lintas lain yang terlibat praktik serupa, tersebar di beberapa titik Jawa Tengah. Mereka menyetor uang hasil jalanan ke rekening yang sama, sebuah yayasan fiktif milik pensiunan perwira polisi yang kini punya bisnis properti dan keamanan. Rani mulai mendalami transaksi tersebut. Semakin dalam ia selidiki, semakin terlihat bahwa Dharma hanyalah ujung kecil dari gunung es. Namun saat hendak mengakses data transaksi lebih lanjut, tiba-tiba sistem internal markas mengalami gangguan teknis. Beberapa file yang berisi data rekening hilang, dan akses Rani terhadap sistem sementara dibekukan dengan alasan protokol keamanan. Kompol Heru geram. Kita sedang disabotase dari dalam. Pilihan yang berat malam itu, Rani berdiri di depan cermin kecil di kamar. Pandangannya kosong. Hatinya bertanya-tanya, apakah ia mampu menghadapi tekanan sebesar ini? Apakah ia harus berhenti? Atau justru ini saatnya mendorong lebih keras? Ia teringat kembali wajah ayahnya yang babak belur, ibunya yang ketakutan, dan masa kecilnya yang penuh hinaan karena stigma anak maling. Pagi itu di markas Propam wilayah tengah, suasana terasa mencekam. Bukan karena kericuhan, tapi karena sunyi yang penuh tekanan. Sejak Rani mengungkap dugaan keterlibatan lebih dari 5 personel dalam jaringan pungli dan pelanggaran etik, aksesnya ke sistem ditutup, datanya hilang. Dan ia mulai dijauhi oleh beberapa pejabat senior, bahkan beberapa rekan sesama anggota mulai bersikap dingin. Ia dianggap terlalu belak-belakan, terlalu berani buka aib sendiri, namun Rani tidak bergeming. Ia telah memindahkan sebagian besar data ke hard drive cadangan dan mengamankannya di luar jaringan internal, berkat bantuan 2 rekannya yang diam-diam mendukung, Bribda Yayan dari Divisi IT dan Bribtu Sinta, penyidik muda yang diam-diam muak melihat ketidakadilan selama ini. Hari itu, Rani dan Kompol Heru memutuskan mengambil langkah besar. Melaporkan secara langsung kepada Irwasum, Inspektorat Pengawasan Umum, di Mabes Polri. Langkah panjang ke Jakarta di dalam mobil dinas yang melaju menuju Jakarta. Rani menatap data di laptopnya. Terbukti jelas, transaksi puluhan juta masuk ke rekening yayasan, yang ternyata dikendalikan oleh HKBP, Purnawirawan, R, pensiunan perwira yang kini aktif sebagai pengatur proyek pengamanan swasta. Ia menggunakan anak buah lama di lapangan, termasuk Dharma, untuk mengatur setoran bulanan. Setiap minggu ada laporan hasil jalanan. Lebih mencengangkan lagi, ada nama seorang perwira aktif berpangkat kombes yang disebut dalam komunikasi internal. Dia diduga menjadi pelindung jaringan ini agar laporan masyarakat tidak naik ke atas. Kompol Heru berkata dengan suara berat. Kalau kita lanjutkan ini, Rani, kita tidak sedang main di air. Kita terjun ke lautan penuh hiu. Siap? Rani menatap lurus ke depan. Kalau saya mundur hari ini, saya tak lebih baik dari mereka. Sidang etik penindakan beberapa hari kemudian, atas laporan lengkap dari Rani dan Heru, Irwasum turun langsung. Disusul dengan perintah penangkapan terhadap 2 anggota aktif dan pemanggilan terhadap beberapa pejabat yang terlibat dalam jaringan itu. Aibtu Darmawan resmi diberhentikan tidak hormat, dan di sidang etik internal yang terbuka terbatas, ia meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Sukasari. Ia juga membuat pernyataan tertulis yang isinya memperkuat keterlibatan oknum yang lebih tinggi dalam rantai pungli. Saat membaca surat pernyataan itu, wajah Dharma terlihat jauh berbeda dari dulu. Ia bukan lagi sosok garang. Ia tampak lelah, hancur, tapi juga menyesal. Saya tidak akan minta dimaafkan. Tapi saya akan bicara semuanya. Supaya tak ada lagi polisi seperti saya, dan tak ada lagi korban seperti keluarga Rani. Serangan balik yang gagal beberapa hari setelah kasus mencuat ke publik,
beredar video rekayasa yang mencoba menjatuhkan nama Rani. Video tersebut menampilkan potongan-potongan manipulatif seolah-olah Rani pernah menerima uang tutup mulut dari seseorang. Tapi analisis forensik digital dari Divisi Siber Mabes membuktikan bahwa video itu dipalsukan dan diproduksi oleh pihak-pihak yang terdesak. Pelakunya berhasil dilacak. Ironisnya, ia adalah mantan ajudan dari perwira tinggi yang terlibat jaringan. Semakin keras mereka mencoba menjatuhkan Rani, semakin kuat simpati publik terhadapnya. Apresiasi penugasan baru sebulan setelah semua bergulir, Rani dipanggil ke Mabes untuk menerima penghargaan dari Kapolri. Penghargaan itu bukan sekadar simbol. Di hadapan jajaran perwira tinggi dan media, Rani diberikan kepercayaan baru untuk membentuk satuan kecil pemantau etika dan penyalahgunaan wewenang di wilayah Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Kapolri berkata, "Negara ini butuh polisi yang bukan hanya kuat, tapi juga bersih." Dan hari ini, kita belajar dari seorang gadis muda bernama Rani, bahwa keberanian sejati bukan soal senjata, tapi tentang berdiri di pihak yang benar, bahkan ketika sendirian. Tepuk tangan menggema, Rani menunduk hormat. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena bangga, tapi karena beban di pundaknya kini semakin besar. Penutup, keadilan itu perjuangan. Beberapa bulan kemudian, Rani kembali mengunjungi terminal tua di Sukasari. Kali ini bukan untuk menyamar, tapi untuk menghadiri undangan dari warga yang ingin berterima kasih secara langsung. Di bawah langit yang cerah, anak-anak kecil menari, ibu-ibu membawa tumpeng, dan para sopir memasang spanduk bertuliskan, "Terima kasih, Bu Rani. Anda membuktikan bahwa hukum masih ada untuk kami." Rani berdiri di tengah kerumunan. Ia tersenyum kecil, tapi hatinya menangis haru. "Ayah, ini untukmu. Aku tak bisa mengembalikan waktu, tapi aku bisa pastikan tak ada lagi keluarga lain yang harus mengalami apa yang kita alami."